Selamat sore adik-adik. Saya ucapkan selamat bergabung pada perkuliahan Introduction to Linguistics yang ke-6. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan mengenai topik kita, yaitu tataran linguistik fonologi. Seperti yang sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, mengenai definisi fonologi. Jadi untuk refresh ingatan atau pemahaman adik-adik mengenai definisi fonologi, ada baiknya saya jelaskan kembali. Jadi linguistik fonologi adalah salah satu subdisiplin linguistik yang mempelajari suara dalam bahasa, baik dalam hal penghasilan suara atau fonetik maupun dalam hal pemahaman dan penggunaan suara dalam bahasa atau fonologi. Dalam lingkup fonologi, suara-suara bahasa dianalisis berdasarkan bagaimana mereka digunakan dalam bahasa tertentu dan bagaimana suara-suara ini membentuk sistem fonologis dalam bahasa tersebut. Nah, jadi dalam fonologi itu ada istilah fonetik dan fonologi itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, fonetik adalah bidang fonologi yang khusus mempelajari bagaimana kajian fonologi itu meneliti penghasilan suara dari organ bicara. Sedangkan fonologi itu sendiri adalah penggunaan suara dalam bahasa. Ya, jadi ada fonetik atau nanti fonologi akan lebih dispesifikasikan menjadi fonemik. Nah, yang kedua saya akan jelaskan mengenai konsep-konsep dalam fonologi. Nah, dalam fonologi seperti yang sudah saya cantumkan di sini, terdapat beberapa konsep yang perlu adik-adik pahami. Yang pertama adalah fonem. Fonem adalah unit suara yang paling kecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna kata. Misalnya dalam bahasa Inggris, perbedaan antara kata cat dan bat terletak pada fonem K dan B. Cat and bat. Sekali lagi, jadi ada perbedaan pada fonem K dan B. Fonem digunakan dalam analisis fonologi untuk mengidentifikasi perbedaan suara yang penting dalam bahasa tertentu. Jadi ada fonem K dan B di sana yang menjadi pembeda bunyi, ya. Jadi itu adalah unit suara yang paling kecil, ya. Walaupun di sana tertulis C dan B, tapi dilafalkan menjadi cat and bat. C dan B di sana atau C yang diaspirasikan atau dibunyikan dengan K itu adalah fonem. Dan B di sana juga sebagai fonem. Jadi K dan B termasuk fonem atau unit suara yang paling kecil yang dapat membedakan makna kata. Walaupun dia kecil, tapi fonem tersebut dapat membedakan makna kata antara cat dan bat. Nah, silakan, berarti sudah bisa dipahami ya, apa saja yang termasuk fonem dan contohnya dalam kata. Berikutnya yang kedua ada konsep alofon.
setelah fonem ada alofon. Alofon adalah variasi fisik dari fonem dalam bahasa tertentu. Misalnya dalam bahasa Inggris, konsonan P dalam kata pet mungkin memiliki alofon yang berbeda dari P dalam kata spin. Tetapi kedua alofon ini dianggap sebagai varian dari fonem P. Ya, jadi alofonnya ini dianggap sebagai varian dari fonem P, tetapi memiliki alofon yang berbeda. Jadi alofon sekali lagi adalah variasi fisik dari fonem dalam bahasa tertentu. P itu mempunyai variasi fisik yang berbeda ketika digunakan pada kata yang berbeda, seperti pet dan spin. Pet dan spin. Spin, pet, ya, variasi fisiknya berbeda. Berikutnya kita lihat yang ketiga, ada namanya sistem fonologis. Sistem fonologis adalah kumpulan fonem dan aturan fonologis yang mengatur cara fonem-fonem ini digunakan dalam bahasa. Ini termasuk aturan pelafalan atau pengucapan, penggabungan fonem, dan penempatan aksen. Nah, jadi sistem ini adalah yang mengatur fonem, ya, dan sekaligus alofon, ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ada sistem yang mengatur. Jadi ibaratnya ada undang-undang atau aturan khusus yang mengatur. Ada rule of the game-nya. Ya, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail di slide berikutnya. Oke, berikutnya ada aturan fonologis. Nah, jadi ini tidak jauh berbeda dengan yang ketiga. Aturan fonologis adalah peraturan yang mengatur bagaimana fonem-fonem dalam bahasa tertentu berinteraksi satu sama lain. Aturan ini dapat mempengaruhi perubahan bunyi dalam kata, penggabungan fonem, atau penempatan aksen dalam suatu kata. Ya, ini jauh lebih kompleks, ya. Jadi aturan fonologis ini jauh lebih kompleks aturan yang dicakup oleh aturan fonologis. Kalau tadi di sistem fonologis mengatur pelafalan, penggabungan fonem, dan penempatan aksen. Nah, di sini lebih spesifik lagi, bunyi dalam kata, penggabungan fonem, atau penempatan aksen dalam suatu kata. Nah, itu perbedaannya antara sistem fonologis dan aturan fonologis. Berikutnya yang kelima, aksen dan intonasi. Nah, ini adik-adik harus bisa membedakan yang mana namanya aksen, yang mana namanya intonasi. Aksen adalah pola intonasi dan penekanan dalam bahasa yang dapat mempengaruhi arti kalimat. Studi intonasi adalah bagian penting dari fonologi karena itu mempengaruhi makna dan ekspresi dalam bahasa. Jadi aksen, nah itu mungkin nanti adik-adik akan mendengar penjelasan mengenai aksen bahasa Inggris, ya, mungkin ada aksen British, American, atau Australian. Nah, itu aksen namanya. Intonasi itu ya seperti yang sudah adik-adik pahami, naik turunnya nada pengucapan terhadap satu kalimat, klausa, atau frasa tertentu. Ya, itu mempengaruhi juga makna dan ekspresi dalam bahasa. Kemudian yang keenam ada pemusatan suara. Pemusatan suara adalah bagaimana suara-suara bahasa dikelompokkan dan diatur dalam waktu dan ruang. Hal ini melibatkan konsep seperti vokal dan konsonan, serta hubungan antara suara-suara bahasa dalam kata dan kalimat. Nah, jadi pemusatan suara itu adalah bagaimana suara-suara bahasa itu dikelompokkan dan diatur dalam waktu dan ruang tertentu. Ya, jadi ada konsep seperti vokal dan konsonan serta hubungan antara suara bahasa dalam kata dan kalimat. Nah, ini contohnya. Jadi secara spesifik saya akan jelaskan beberapa contoh fonem dalam bahasa Inggris karena adik-adik konsentrasi
atau pilihan jurusannya di bahasa Inggris, maka saya ambilkan contoh fonem dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti kalau adik-adik tertarik untuk mempelajari contoh fonem dalam bahasa lain, silahkan. Jadi saya ambilkan beberapa contoh fonem dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki sejumlah fonem termasuk vokal dan konsonan. Jadi di bawah ini adalah beberapa contoh fonem dalam bahasa Inggris. Nah, itu ada di sana ya. Ada contoh fonem I, contoh katanya bit. Ya. Kemudian ada lagi contoh fonem I, ya, I-nya itu diberi tanda dengan I besar. Nah, itu bit, ya. Bit and bit. Jadi dia lebih tinggi nadanya. Kemudian ada E, ya. Itu contoh kata bait, ya, bait. Kemudian ada A, nah itu ya contoh kata bat. Kemudian ada contoh kata bat, ya, bat, ya seperti itu. Kemudian ada contoh O, ya, boat, ya, O separuh itu ya. Kemudian ada contoh kata yang berikutnya O, itu ada boat, ya. Kemudian ada contoh kata menggunakan U fonemnya untuk vokalnya, itu jadi boat. Ya, kemudian ada U lagi ya, itu ada artinya menjadi book, ya, boat and book. Ya, jadi U-nya lebih ke dalam ya, tekanannya. Kemudian ada contoh kata soft, ya, E-nya itu jadi A-nya itu jadi ya. Jadi seperti itu. Nah, itu simbol fonetiknya nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya, atau semester berikutnya secara lebih detail lagi. Jadi saya hanya memperkenalkan beberapa fonem vokal yang ada di bahasa Inggris. Jadi beda fonemnya, beda juga penyebutan kata. Ya, itu. Berikutnya, nah ini ada fonem konsonan. Nah, ini ada 10 juga, saya berikan contoh. Mungkin adik-adik menemukan lebih, silakan dicantumkan atau nanti mau dipelajari secara lebih detail silakan. Nah, itu ada P, contoh katanya pet. Nah, ada B, contoh katanya bat. Ada T, contoh katanya top. Ada D, contoh katanya dog. Ada K, contoh katanya cat. Ya, bukan C ya, jadi cat ya, diaspirasikan atau diucapkan. Kemudian ada G, contoh kata got ya. Kemudian ada contoh kata F, fish. Kemudian ada contoh kata itu V, fan. S, contoh katanya sit, and Z, contoh katanya zip. Seperti itu. Jadi ada dua jenis fonem. Yang pertama fonem vokal dan fonem konsonan. Itu silakan nanti diingat, dipahami dengan baik. Berikutnya, saya akan jelaskan secara lebih detail mengenai contoh alofon dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa contoh alofon yang mengilustrasikan bagaimana suara tertentu dapat bervariasi dalam berbagai konteks fonologis. Berikut adalah contoh alofon dalam bahasa Inggris. Nah, ini ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi saya di sini akan sedikit lebih menekankan terhadap contoh ya. Nanti silakan adik-adik kaji kembali atau analisis lagi. Dalam posisi awal kata seperti dalam cat, walaupun P ya, suara P diucapkan dengan cara tertentu. Pat seperti itu ya. Pat. Kemudian namun dalam posisi tengah kata atau akhir seperti dalam stop cenderung diucapkan sedikit berbeda, lebih tereduplikasi dan kadang-kadang disebut sebagai alofon tidak aspirasi ya. Stop, have. Jadi dia keluar, nah, tapi yang stop yang kedua P-nya itu tidak diaspirasikan, ya, artinya lebih tertutup stop, ya, have itu lebih keluar, ya, jadi ada aspirasi keluar dia. Pengucapan kata have itu lebih open, sedangkan stop lebih tertutup, ya. Jadi alofonnya berbeda walaupun dia sama-sama alofon P. Bisa dipahami ya? Nah, dengan contoh pat dan stop. Jadi ini lebih banyak menggunakan organ mulut kita untuk melakukan praktik. Kalau tidak dipraktikkan,
susah untuk menemukan perbedaannya. Ya, silakan nanti digunakan organ pengucapannya untuk mempraktekkan setiap alofon yang adik-adik gunakan sebagai contoh supaya paham di mana letak perbedaan, kemudian bunyi yang diproduksi itu lidah kita berada di posisi mana, aspirated or unaspirated, ya. Silakan nanti dipahami. Ya, saya habis ini ke Bun Bir. Oke, kemudian ada alofon T dalam kata awal seperti top. Suara T diucapkan dengan cara tertentu. Helm sampean Dalam tukar sama beberapa helm. dialek bahasa Inggris, ketika T berada di posisi akhir kata seperti dalam have, cenderung menjadi alofon yang tidak teraspirasi dengan pengucapan yang lebih pelan. Have, seperti itu, have turun T-nya, ya. Top naik T-nya, ya. Kalau dia naik aspirasi, kalau dia turun ya tidak diaspirasikan, ya. Kemudian ada alofon L. Nah, itu ya, bisa dilihat di sana. Dalam beberapa dialek bahasa Inggris, alofon L bisa diucapkan berbeda tergantung pada konteks fonologis. Misalnya dalam kata light diucapkan dengan cara yang berbeda dari dalam kata feel. Light, feel. Nah, L-nya naik, feel, L-nya masuk. Ya, atau L-nya terbuka, dalam feel, L-nya lebih tertutup. Ya, ada aspirated dan unaspirated. Ketika dia keluar naik, dia diaspirasikan. Ketika dia masuk ke dalam bunyinya, dia unaspirated, tidak diaspirasikan. Ini terkait dengan perubahan vokal sebelumnya. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk alofon. Nah, di sini juga ada alofon R. Ya, jadi saya jelaskan beberapa alofon yang ada supaya adik-adik paham mana alofon, mana contohnya. Nah, pengucapan alofon R dalam bahasa Inggris sangat bervariasi tergantung pada dialek. Nah, ini dipengaruhi oleh dialek juga. R itu biasanya dipengaruhi oleh dialek, ya. Kecuali ada orang itu yang tidak bisa berbicara R dengan jelas. Nah, itu bukan pengaruh dialek, ya. Itu memang pengaruh genetik, ya. Contoh dalam beberapa dialek Amerika, alofon R diucapkan lebih jelas dan kuat dalam posisi awal kata, seperti rap. Tetapi mungkin tidak diucapkan dalam posisi akhir kata atau setelah vokal seperti dalam car. Car R-nya so, rap R-nya keluar. R rap itu aspirated, car itu R-nya unaspirated. Itu. Kemudian ada alofon S. Dalam bahasa Inggris bisa berbeda tergantung pada posisi dalam kata dan fonem sekitarnya. Dalam kata see, S mungkin diucapkan dengan cara yang berbeda dari kata S. Itu sama-sama alofon S, tetapi dalam pengucapannya berbeda. Ya, see, S-nya diaspirasikan. Ketika mengucap S, nah, jadi S-nya tidak diaspirasikan. Ya, jadi biar bisa paham, oh ini alofon S yang diaspirasikan, ini yang tidak. Itu. Nah, sekarang kita beranjak ke yang berikutnya, yaitu contoh aksen dan intonasi dalam bahasa Inggris. Jadi, aksen dan intonasi dalam kelompok adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Penting dan istilahnya menjadi hal yang sangat esensial untuk bisa kita pelajari sekaligus kita kaji, ya. Jadi aksen dan intonasi adalah komponen penting dalam linguistik yang mempengaruhi bagaimana bahasa diucapkan dan dipahami. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa aksen dan intonasi yang digunakan oleh penutur yang berbeda. Jadi di bawah ini adalah beberapa contoh aksen dan intonasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, aksen Inggris Britania atau aksen Inggris Raya, ya, atau British, ya, British English. Aksen ini umumnya terkait dengan penutur asli Inggris Britania. Beberapa ciri khas aksen ini meliputi pengucapan R yang tidak diucapkan di akhir kata dan pengucapan vokal panjang. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris Amerika, itu water-nya itu R-nya jelas sekali diucapkan.
Ya, kalau dalam bahasa Inggris British itu water. Ya, sama seperti hamburger. Itu dalam aksen Amerika jelas sekali R-nya. Kalau dalam British hamburger, R-nya itu sampai tidak terdengar. Ya, itu namanya aksen. Nah, kenapa American English dipakai standar internasional? Karena secara langsung maupun tidak langsung pengaruh aksen ini juga menjadi indikator selain Amerika memenangkan Perang Dunia Kedua. Secara ekonomi Amerika berhasil menguasai ekonomi dunia. Ya, mungkin secara linguistik ini juga yang mempengaruhi ya kenapa aksen atau standar bahasa Inggris raya tidak digunakan sebagai standar bahasa Inggris dunia. Ya, walaupun asalnya dari sana. Ya, itu mungkin salah satunya. Kemudian yang kedua, aksen Amerika. Nah, ini adalah aksen yang sifatnya standardized, ya, yang dijadikan standar internasional. Aksen Amerika memiliki variasi yang signifikan bergantung pada wilayahnya. Nah, jadi di sini juga ada pembagian wilayah yang mempengaruhi aksen Amerika itu sendiri. Jadi tidak serta-merta Amerika sebagai sebuah negara itu tidak memiliki variasi aksen. Ya, misalnya aksen Boston terkenal dengan R yang diucapkan dengan kuat di akhir kata, sedangkan aksen Texas memiliki karakteristik suara yang berbeda. Contoh, car diucapkan dengan R yang kuat di Boston. Ya, mungkin car, ya seperti itu ya, naik sekali R-nya, ya karena mungkin orang-orang di sana itu secara fisik besar-besar atau mungkin dekat dengan airport. Nah, suaranya nggak kedengaran keras kayak bapak, dekat dengan airport mempengaruhi organ pendengaran dan pengucapan. Harus dikerasin, car gitu ya, gitu. Tetapi kurang terdengar di Texas. Ya mungkin di Texas karena di sana ya lebih sunyi, car biasa aja, car ya. Suasananya mungkin alam pedesaan, ya lebih tenang. Itu mempengaruhi juga ya. Faktor geografi wilayahnya mungkin juga mempengaruhi. Di samping juga faktor lingkungan sosial. Nah, yang berikutnya ada aksen Australia. Nah, ini tetangga kita di selatan Indonesia. Jadi, aksen ini memiliki ciri khas pengucapan vokal yang lebih panjang dan pengucapan R yang kurang terdengar, terutama di akhir kata. Jadi, ini kalau bisa dibilang aksen hybrid ya. Orang Australia itu adalah kebanyakan ya para imigran dari Eropa, terutama Inggris Raya. Dan banyak yang melakukan kontak sosial, mungkin kawin campur dengan warga negara Amerika. Jadi terbentuklah aksen Australia. Ya, contoh ini ada kita sering mengucapkan better, ya, tapi orang Australia bisa menyebutnya better, better. Ya, istilah Balinya itu saru. Ya, tapi meaningnya sama. Ya, kalau orang Inggris better, R-nya nggak kedengeran. Kalau orang Amerika better, apalagi orang Boston, ya mungkin di sini banyak bos di sini makanya keras-keras R-nya, ya banyak bos ya makanya Boston disebut ya. Jadi seperti itu. Kalau di Australia itu better, better, nah, diturunkan, ya C-nya jadi D, kemudian R-nya tidak begitu terdengar, ya. Jadi yang paling signifikan bisa kita kaji untuk masalah aksen ini adalah dengan pengucapan R itu, ya. Jadi aksen British, Amerika dan Australia itu paling dominan di R-nya, ya. Kecuali ya, ada gangguan pengucapan seperti secara biologis itu lidahnya memang kalau orang Bali dibilang badil, nah itu bukan masalah aksen itu ya, itu memang masalah faktor genetik gitu ya, itu bukan aksen. Pak, ada teman saya itu aksennya seperti orang British, Pak, itu bukan aksen itu kelainan ya. Jangan nanti dibully ya, itu tidak boleh ya. Nanti temannya yang begitu dipakai percobaan, jangan ya. Berikutnya ada intonasi. Nah, ini intonasi itu penting ya. Jadi tanda baca itu biasanya ini sudah. Jadi intonasi pertanyaan, intonasi keprihatinan, dan berikutnya ada intonasi penegasan dan kebingungan. Jadi secara singkat saya jelaskan seperti itu ya. Jadi intonasi itu ada berupa pertanyaan menggunakan
kalimat-kalimatnya atau interrogatif. Kemudian keprihatinan yang menunjukkan simpati, itu ada contohnya di sana, silakan dibaca. Kemudian ada intonasi penegasan. Nih, penegasan itu memberikan penegasan terhadap suatu statement atau pernyataan. Kemudian ada intonasi kebingungan, ini keraguan-raguan atau bingung, ya ini contohnya. Ya, itu ada tanda tanya. Jadi dia ragu, dia bingung. Sekarang SD ya, itu dia bertanya pada dirinya sendiri dan bertanya pada orang lain. Nah, jadi dia memiliki rasa keraguan. Ya, jadi intonasi itu adalah sesuatu yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada pada saat pengucapan. Ya, itu pasti memiliki makna. Ini ada penegasan, kebingungan, dan yang tadi ada dua pertanyaan dan keprihatinan. Langsung saja. Nah, ini pemusatan suara. Oke, kita lihat di sini ada pemusatan suara. Nah, itu yang pertama ada konsonan gugus atau klaster konsonan. Nah, seperti yang sudah adik-adik bisa saksikan atau lihat, ada Splash memiliki klaster SPL pada awal kata, ada Dreams memiliki klaster DR di awal kata. Jadi ini konsonan gugus atau klaster konsonan ini adalah penggabungan beberapa konsonan tanpa ada vokal yang memisahkan. Ya, jadi secara tersendiri atau khusus. Ya. Kemudian ada perubahan bunyi, kita lihat di sini. Bahasa Inggris memiliki aturan perubahan bunyi yang mempengaruhi pengucapan kata ketika mereka berada di sekitar konsonan tertentu. Contoh, shoe, shoes memiliki perbedaan dalam pengucapan. Ya, Z tidak ada Z dalam shoe, tetapi ada dalam shoes. Ya, jadi Z-nya kedengaran ketika dia jadi plural. Beda dengan shoe pada bentuk singular. Ya, seperti itu. Sama itu tadi singular, saya hilangkan atau kurangi M-nya, udah ke British. Singular, udah ke Amerika. Ya, jangan dirubah ke singular. Ya, Pak, Australia di singular kan aja, Pak. Nah, ya, itu nanti kita sesuaikan dengan adik-adik mau milih aksen yang mana. Ya. Nah, berikutnya ada vokal panjang dan pendek. Bahasa Inggris membedakan antara vokal panjang dan pendek yang dapat mempengaruhi makna kata. Contoh, beat memiliki vokal pendek, tetapi beat memiliki vokal panjang. Ya, walaupun sama-sama beat diucapkan, tapi panjang pendeknya mempengaruhi makna. Ya, jadi itu. Jadi beat yang pertama itu beda maknanya dengan beat yang kedua. Beat yang pertama apa artinya? Ya, beat yang kedua, ya bisa memukul ya. Ya, beating ya bisa ya. Jadi seperti itu. Ya, beat and beat, beat and beat. Beda lagi ya. Kemudian penempatan aksen. Nah, ini aksen. Nah, ini ya. Reject and reject. Sama tapi bermakna berbeda. Ketika reject, R dan E-nya ini diberi penegasan atau aksen intonasi yang lebih tinggi, berarti artinya menolak. Sedangkan reject, ini artinya menunda. Sekarang adik-adik paham penempatan aksen. Ya, Bapak ajarkan. Jadi reject di sini menolak, ketika dia R dan E-nya ini mengalami kenaikan intonasi, sedangkan ketika R dan E-nya mengalami penurunan intonasi, ya artinya menunda. Lebih dominan artinya menunda. Ya, nah seperti itu kalau kita kaji secara ilmiah. Tapi kalau dalam pengucapan sehari-hari mungkin kita sering abaikan. Tapi kalau secara ilmiah kita bisa kaji seperti itu. Kemudian ada vokal reduksi. Ini ada reduksi mengalami penyingkatan suara. Toh, photograph dengan vokal pendek di antara dua konsonan. Ya, photograph, photograph. Ya, jadi ada reduksi atau penyingkatan suara. Kemudian ada klaster konsonan akhir. Nah, itu di akhir ada klaster konsonan seperti tadi di awal, sekarang di akhir. Sebagai contoh, next memiliki klaster konsonan KST di akhir kata. Berikutnya strength memiliki klaster konsonan and and tah di akhir kata. Itu posisi karena itu tah dia ya. Tah strength. Nanti di kajian fonetik khusus akan dipelajari tentang fonetik simbol namanya ya, itu fonetik simbol.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Latihan ini nanti silakan adik-adik kerjakan sebagai tugas atau homework ya. Seperti biasa saya akan kirimkan link untuk absensi. Yang pertama, kelas karyawan. Nah, itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi peningkatan pemahaman adik-adik di bidang kronologi. Yang sebelumnya mungkin tidak tahu, menjadi tahu, yang tidak tertarik menjadi sangat ingin tahu dan tertarik untuk menekuni. Kalau mau dijadikan untuk bahan kajian skripsi atau penelitian, silakan. Siapa tahu adik-adik menemukan fenomena ini ya, dalam apa umpamanya yang mau adik-adik kaji, majalah, film, ya. Nah, silakan dicek link absensinya dan diisi. Waktu kita masih 3 menit. Oke, itu silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan atau masukan sambil mengisi boleh. Ya, saya terbuka terhadap saran, masukan dan pertanyaan. Asalkan tetap dalam konteks pembahasan. Kalau di luar itu saya tidak tahu ya. Ya, silakan untuk diisi linknya. Jadi cukup menarik sebenarnya fenomena bahasa dalam fonologi ya. Ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kadang-kadang kita tidak terasa atau tidak sadar mempergunakannya. Ya, kita ini sebenarnya makhluk ilmiah. Setiap yang kita lakukan itu memiliki nilai ilmiah. Ya, itu yang bisa dikaji dalam diri kita sendiri. Jadinya ada vocal organ yang kita miliki itu bisa digunakan untuk ya melakukan penelitian. Nah, kalau adik-adik mau melakukan penelitian tentang kajian fonologi, silakan ya. Ini menarik juga, ya, mungkin dikaji vokalnya, reduksinya, konsonannya, ya. Pak, saya mau kaji film horor berbahasa Inggris. Nah, itu hantu-hantunya gimana, Pak? Nah, kalau berteriak vokal sama konsonannya, oh itu bisa. Ya, saya mau ambil satu, Pak. Saya mau ambil tentang aksen, Pak. Saya membandingkan dua film dari film yang Inggris asli dengan film Hollywood, Pak. Gimana nanti saya menemukan perbedaan aksennya, Pak? Saya akan kaji. Wah, itu boleh. Nanti didiskusikan dengan pembimbingnya. Oh, itu banyak sekali yang bisa dikaji ya. Nah, itu dari saya. Nanti saya akan jelaskan untuk yang lainnya. Mungkin di pertemuan berikutnya ada morfologi, ya, semantik. Itu adik-adik nanti biar merasa tertarik. Saya mau menempatkan positioning saya di mana ya untuk kuatnya di linguistik, fonologika, semantika, pragmatika, di semiotika atau yang lain. Baiklah, demikian yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dalam perkuliahan ini bermanfaat untuk peningkatan pemahaman adik-adik khususnya di bidang fonologi. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tertarik menjadi tertarik. Ya, mudah-mudahan banyak yang merasa ingin tahu dan tertarik ya dengan apa yang sudah saya sampaikan dan tidak takut untuk belajar. Ya. Oke, cukup sekian ya. Mister, I have a question. Nah, ini waktunya sudah habis. So the for the absency is all regular Kelas class. reguler ya. Oke, sekarang saya gantikan ya. Yes. Sorry. Oke, maaf ya. Ya, sudah saya kirimkan. Okay, thank you, sir. Yes, you're welcome. Ya, itu dulu ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan kegiatan. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Pak Ika. Ya, sama-sama Pak Arif. Ya, untuk nanti yang speaking 3 saya akan kirim ke YouTube ya. Saya lupa kemarin uploadnya. Wah, terima kasih, Pak Ika. Ya, supaya bisa dipelajari ya. Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sudah ditemukan linknya? Sudah.